Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 6 ulama yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Kemerdekaan Indonesia bukan hal yang mudah untuk diperoleh. Oleh karena itu, perlu dilakukan banyak perjuangan untuk mewujudkannya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh banyak pihak. Di antaranya terdapat banyak tokoh Islam maupun ulama yang ikut memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan beberapa ulama menjadi lini terdepan dalam perlawanan melawan penjajah. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut 6 ulama yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bersama Kiai Wahab Hasbullah, ia mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia bertekad menghapus pertentangan kaum tradisi dan pembaharu dalam Islam kala itu. Selain memasukkan pengetahuan dalam kurikulum di pesantren Tebu Ireng yang didirikannya, ulama kelahiran 14 Februari tahun 1871 dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Hal spektakuler yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah fatwa jihad yang dikeluarkan pada tanggal 11 September tahun 1945 sebagai perlawanan terhadap kaum penjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selepas mengenyam pendidikan di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Organisasi yang didirikannya cenderung mengarah ke bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan daripada ke politik. Setelah berjalan sekian lama, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi besar yang memiliki andil terhadap kemerdekaan Indonesia. Melalui Hizbul Wathan pada tahun 1918, Muhammadiyah dengan gigih membantu negara dalam melawan penjajah. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim dikenal sejarah sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Namun, beliau memiliki peran yang krusial sebagai tokoh yang menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Hal itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selepas dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Paragraf pertama dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya menuai keberatan dari wakil Protestan dan Katolik. Akhirnya dalam pertemuan yang digagas Bung Hatta sebelum sidang PPKI dimulai, Kiai Haji Wahid Hasyim mengusulkan mengganti kalimatnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan dikenal perannya sebagai Panglima Hizbullah. Pada usia ke-16 tahun, berbekal ilmu yang dimilikinya, ia memutuskan merantau dari Sumatera Utara ke Batavia atau Jakarta. Pada era pendudukan Dai Nippon, Kiai Haji Zainul Arifin menggagas dibentuknya Laskar Hizbullah. Kiai Haji Zainul Arifin dan Laskar Hizbullah terlibat langsung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk pada saat agresi militer Belanda pertama dan kedua pada tahun 1945. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama muda yang revolusioner. Dalam setiap dakwahnya,
Ia kerap secara terang-terangan menentang penjajah. Hal itu menyebabkan ia kerap kena tangkap dalam sebuah perlawanan. Ketika Jepang menguasai tanah air, beliau dibebaskan dari penjara dengan harapan bisa bekerja sama dengan pihak Nippon. Namun beliau menolak perundingan dan mengatakan kepada santrinya bahwa fasisme Jepang lebih berbahaya daripada imperialisme Belanda. Atas penolakannya itu, pada tanggal 25 Februari tahun 1944, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid sehingga terjadilah pertempuran. Kiai Haji Nur Ali. Sejak dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali dikenal sebagai ulama legendaris yang memimpin perjuangan lewat pesantren yang didirikannya. Sekembalinya dari Mekah, beliau mendirikan pesantren At-Taqwa. Lantaran kerap mengajarkan ilmu tentang keagamaan dan tekad melawan penjajah, pihak kolonial selalu mengawasi pesantren At-Taqwa miliknya. Saat Jepang menduduki Indonesia, ulama kelahiran Bekasi 15 Juli tahun 1914 ini memboyong santrinya untuk ikut dalam pelatihan militer modern. Hal ini dimaksudkan apabila dibutuhkan, mereka siap berjuang untuk menyongsong kemerdekaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 6 ulama yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.